Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Ibadah kami pagi hari ini sebagai ungkapan syukur kami kepada Allah, bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami, bahwa Engkau Allah yang telah menyelamatkan hidup kami, bahwa Engkau Allah yang telah memberikan kehidupan kekal bagi setiap kami. Sebagai ungkapan syukur-Mu kami datang membawa persembahan kami kepadamu. Kami membawa hidup kami kepadamu. Kami membawa pujian penyembahan kami kepadamu. Untuk itu tahirkan setiap hati dan pikiran kami. Layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus. Layakkan kami untuk menaikkan pujian penyembahan kepadamu. Sehingga pujian penyembahan kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Ambil alih ibadah ini ya Bapa. Kuasai seluruh kehidupan kami. Segala kuasa si iblis yang mau mengganggu hati pikiran kami, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Allah yang bekerja leluasa di tempat ini. Untuk itu Bapa, ini aku hamba-Mu. Aku tahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya Yesus, haleluya. Pada saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita fokuskan hati pikiran kita untuk datang menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan akan kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di kesempatan yang indah ini Tuhan. Kembali Engkau mengumpulkan kami Bapa untuk kami boleh datang, bersekutu memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan atas kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan segalanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lawat ibadah kami Bapa. Dari awal pertengahan hingga menjelang akhirnya. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi ruangan ini. Kuasa yang daripada Tuhan itu tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami muliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati.
kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya, kami percaya padamu Tuhan, bahwa janji-Mu ya dan amin di dalam setiap kehidupan kami. Kita naikkan pujian yang kembali bagi Tuhan dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib. Haleluya. Ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya, haleluya. Kami hanya berserah padamu Tuhan, karena kami tahu Engkaulah kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita naikkan pujian kembali bagi Tuhan Setiamu, sebagai ungkapan doa kita di hadapan Tuhan. Kau nyatakan Kita bersyukur akan kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bahwasanya Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Kau Bapa Bahwasanya yang Tuhan takkan selalu membiarkan kita. mengerti Kasih setianya takkan pernah isi berkesudahan dalam hidup. hatiku. Haleluya. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Dia memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Karena firman Tuhan mengatakan, kita percaya bahwa ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ada kekuatan yang baru yang kita terima daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seumpama Raja Wali yang naik terbang. Kita akan berjalan tidak menjadi lesu, kita akan berlari tidak akan menjadi lelah. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Percayalah akan setiap janji Tuhan adalah ya dan amin dalam hidup kita. Kita berharap pada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia adanya. Kita mengklaim setiap janji Tuhan. Dia memberikan rencana yang indah, rancangan penuh damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dia tidak memberikan rancangan kecelakaan bagi kita, tapi dia memberikan rancangan penuh damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh harapan dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kita katakan ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan iman kami ya Bapa. Kehidupanku, Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami. berserah Engkau yang menopang setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib
kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Bahwasanya Tuhan baik, bahwasanya Tuhan baik, kasih-Nya sempurna dalam hidup kita, kasih setia yang takkan pernah berubah di dalam hidup kita. Kami rasakan Engkau Yesus, kami percaya kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, minta tolong Engkau. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiranya perkenanan-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu senantiasa hadir dalam hidup kami. Terima kasih. Karena kami percaya Tuhan, Amin. Roh Kudus-Mu yang bekerja atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Jamah setiap hati kami. Haleluya. Jamah hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mengalirlah kuasa Tuhan bagi hidup kami selalu. Terima kasih. Karena kami rindu lawatan Tuhan selalu dalam hidup kami. Mengalirlah Karena kami tahu Engkau Allah yang berkuasa akan kehidupan kami. bagi kami ya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Syukur bagimu. Haleluya. Sungguh kami bersyukur. Haleluya.
bersyukur padamu Yesus. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin, benar Tuhan. Amin. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Katakan dengan imanmu, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kehidupan kami. Walaupun kami banyak kekurangan di hadapan-Mu, Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau lebih lagi Tuhan meninggikan nama-Mu. Kami mau lebih lagi memuliakan Engkau Tuhan. Lewat sorak-sorak kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau bertata di atas setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, roh sukacita yang daripada surga itu mengalir atas kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Mari kita orang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan sampai pagi hari ini kita dapat berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan syukur kita. Kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tapi kita tahu Tuhan selalu berserta dengan kita. Amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Allahku, haleluya. Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Tuhan adalah sumber kemenangan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini kembali. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu. Kita tahu janji Tuhan Engkau selalu bersama dengan kita. Amin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu saudara-saudara yang berdiri kembali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, memberikan kita sukacita yang besar. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang pertama. Saya mengundang kepada yang bertugas untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam. Kekuatan di hidupku,
ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. benar Tuhan. Iman kami tetap percaya kepadamu. Walaupun kami tanpa melihat, namun kami percaya bahwa Engkau Allah yang besar di dalam setiap hidup kami. Terima kasih atas kekuatan yang baru. Terima kasih atas pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau berkati setiap hati kami, pikiran kami, agar benih-benih firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar boleh merema di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah-buah di dalam hidup kami, sehingga firman-Mu benar-benar Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Firman-Mu boleh menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami tak mampu Tuhan, kami tak sanggup tanpa firman-Mu. Kami bisa menghadapi semuanya karena firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, pengurapan hikmat yang daripada Tuhan telah Engkau curahkan baginya. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, semuanya Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian ini kembali bagi Tuhan. Kita katakan kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, Amin, amin, amin. Kekuatan kami hanya berasal daripada-Mu Tuhan. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Katakan kembali kekuatan di hidupku, Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kembali. Kekuatan di hidupku, Haleluya. ku dapat
hati dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Bapa, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dalam hati percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Sekali lagi kita katakan, Bapa, saya serahkan kepada hamba-Nya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Engkau Allah kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan, pengharapan bagi setiap kami. Pagi hari ini dengan sukacita surgawi, kami menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Dan waktunya Tuhan kami mau luangkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bekerjalah Engkau bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Setiap jemaat-Mu Tuhan bersukacita menerima kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu dilingkupi dengan kuasa dan pewahyuan daripada Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi pengharapan yang baru bagi setiap kami. Menjadi kesukaan bagi setiap kami. Menjadi penghiburan bagi setiap kami. Menjadi kesembuhan atas setiap penyakit yang kami alami. Dan menjadi jawaban bagi setiap pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersukacita dalam ibadah. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul 8. Ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-40. Saya bacakan bagi kita semua. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza.
jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik, duduk di sampingnya. Saya langsung ke 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Tema Gereja Betel Indonesia untuk minggu ini dimuridkan untuk memuridkan. Ya, kalau kita perhatikan saudara, memuridkan ini sudah ada sejak perjanjian lama, perjanjian baru sampai saat ini gereja-gereja juga melaksanakannya. Ya, bagaimana dalam perjanjian lama kalau kita lihat bahwa memuridkan itu langsung daripada Allah yang disebut dengan teokrasi pada waktu itu. Ya, bagaimana Allah berbicara menuntun Musa apa yang harus dia lakukan. Lalu Musa memuridkan Yosua. Kalau kita lihat juga konteks yang lain bagaimana Elia memuridkan Elisa. Inilah yang disebutkan dimuridkan untuk memuridkan saudara. Dan ini juga yang Yesus lakukan di dalam pelayanannya ketika dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Ya, ketika dia mau mulai pelayanan yang pertama sekali dia lakukan adalah memilih orang-orang yang mau dimuridkan bersama-sama dengan dia. Ya, terpilihlah ada 12 murid yang akhirnya nanti disebut rasul. Yang menemani dia selama melayani di tengah-tengah dunia. Dipersiapkan untuk melanjutkan apa yang menjadi tugas Yesus di tengah-tengah dunia ini, saudara. Seorang teolog yang bernama Bonhoeffer mengatakan bahwa kekristenan tanpa pemuridan adalah seperti kekristenan tanpa Kristus. Senadalah ini dengan apa yang Yakobus katakan di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-26. Ya. Dikatakan bahwa tubuh tanpa roh sesungguhnya mati. Dan juga dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah juga mati. Demikianlah bahwa kekristenan tanpa pemuridan adalah kekristenan tanpa Kristus. Kenapa? Karena inilah gaya hidup daripada Kristus. Ya. Kalau kita bandingkan dengan 1 Yohanes 2
ayat 6, siapa mengatakan ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti harus mengikuti apa yang diperlihatkan, diteladankan oleh sang gurunya. Nah, dikatakan bahwa para murid-murid itu melihat bagaimana pelayanan Yesus dan itulah nanti yang mereka lanjutkan di dalam pelayanan mereka. Ya. Seorang penulis namanya Mark Dever dalam bukunya Discipling menuliskan begini. Menjadi manusia adalah menjadi seorang murid. Allah tidak memberikan pilihan berupa pemuridan atau kemandirian kepada Adam dan Hawa. Melainkan pilihan antara mengikuti dia atau mengikuti setan. Kita semua adalah murid. Pertanyaannya adalah kita ini murid siapa? Ya, kalau kita menghambakan diri kepada Tuhan, kita adalah muridnya. Tentu apa yang menjadi teladannya, itu yang kita lakukan. Itu yang mewarnai kehidupan kita. Tetapi kalau kita menghambakan diri kepada penguasa dunia ini, maka perilaku itu juga yang akan kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Ya. Makanya Paulus katakan kepada Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku? Apa yang telah engkau lihat daripadaku? Ajarkanlah itu, percayakanlah itu kepada orang-orang yang mau diajar, yang mau dimuridkan, yang mau dipercaya. Sehingga apa yang Paulus lakukan di dalam pelayanannya, itu juga yang Timotius lakukan. Itulah yang dimaksud bahwa dimuridkan untuk memuridkan. Lalu belajar apa kita dari konteks nats yang kita baca tadi? Bagaimana Filipus yang merupakan salah seorang dari murid Yesus. Pada waktu itu kekacauan terjadi di Yerusalem. Banyak orang-orang yang sudah dianiaya setelah Stefanus dibunuh di bawah kuasa daripada Saulus pada waktu itu. Maka orang-orang percaya terpencar kemana-mana dan Filipus tetap memberitakan Injil. Lalu dia ada di Samaria, saudara. Nah, suatu ketika di ayat yang 4, ayat 26 dikatakan bahwa berkatalah seorang malaikat kepada Filipus, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun ke Yerusalem. Lalu dikatakan di ayat 29, lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita boleh belajar dari kehidupan Filipus yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Yaitu Filipus peka dan taat terhadap tuntunan Tuhan. Mengapa saudara Filipus bisa menuruti suara roh? Dikatakan roh. Ada yang pernah lihat roh, saudara? Ya, mungkin malaikat berbicara dengan Filipus, bisa saja malaikat itu menampakkan diri kalau kita lihat di Alkitab kita. Bicara tentang malaikat bisa kelihatan, saudara. Ya. Tetapi kalau bicara tentang roh, tidak ada yang bisa melihat. Namun mendengar bisa. Merasakan bisa. Dan itulah yang dialami oleh Filipus. Roh itu berbicara menyuruh dia. Lalu apa yang dia lakukan di ayat yang ke-29 tadi? Ya. Roh itu berkata kepada Filipus, pergilah ke situ
Lalu Filipus segera beranjak menuju tempat yang Roh katakan. Mengapa saya berpikir saudara, mengapa Filipus begitu peka? Ya. Kalau kita lihat setelah Yesus bangkit, dia berbicara kepada murid-murid, ya. Sisa waktu yang tidak begitu lama sebelum Yesus naik ke surga, dia menguatkan hati murid-murid untuk menghadapi tantangan-tantangan di dalam menjalankan tugas yang akan mereka teruskan. Ya, di Matius 28 ayat 20 Yesus katakan bahwa mereka harus mengajar banyak orang melakukan apa yang Yesus sampaikan kepada mereka. Nah, jadi kenapa Filipus begitu peka? Karena dia menghidupi apa yang menjadi pesan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19-20 itu. Ini kan menjadi amanat agung Kristus. Yaitu apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptis, ajar mereka. Sehingga ketika dia ada Roh yang berbicara, dia langsung terkoneksi, saudara. Karena memang sudah dihidupi apa yang Yesus perlihatkan, sampaikan kepada mereka. Lalu saya berpikir bahwa kenapa, ada apa dengan Filipus sehingga dia peka. Ternyata coba saya renungkan saudara, ada kedekatan. Ya, ada kedekatan antara Filipus dengan Allah, Roh itu. Ya kan? Jadi sering bersama akan membuat kita peka dengan seseorang. Ya. Peka itu karena saling menikmati hubungan tersebut. Makanya Salomo seringkali menggambarkan baik dalam Amsal maupun dalam Kidung Agung, ya, membuat satu analogi hubungan gereja dengan Kristus itu ibaratkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan atau seorang suami dengan istri, gitu. Jadi kedekatan hubungan tersebut yang kita bisa menikmati di dalamnya membuat kita mengerti dan peka dengan pasangan itu, saudara. Ada istri yang sudah nggak peka lagi dengan suaminya atau sebaliknya, gitu. Itu kan sesuatu yang berbahaya dalam satu hubungan. Kalau ada umpamanya istri sudah nggak mau tahu lagi dengan kode-kode daripada suaminya, apa yang menjadi keinginan, kemauan suami itu kan menjadi satu masalah, saudara. Gitu. Tetapi kalau masih ada kepekaan berarti hubungannya masih berjalan dengan baik. Ya. Jadi itulah mengapa begitu Roh itu berbicara kepada Filipus, dia langsung merespon dengan baik. Karena ada kedekatan hubungan, sering bersama. Ini juga berlaku bagi setiap kita. Kalau Matius 28, 19, 20 itu Yesus sampaikan kepada para murid-murid, itu juga berlaku kepada kita, saudara. Ya. Lalu saya coba hubungkan dengan Lukas pasal 15 ayat yang ke-7, saudara. Lukas 15 ayat yang ke-7 bisa ditampilkan, ya. Jadi saya melihat bahwa mengapa Filipus ini menghidupi pesan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19-20 sebelum Yesus meninggalkan mereka. Karena sebagaimana dalam Lukas 15 ayat 7 ini dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga
karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Yang mau kita garis bawahi, karena satu orang berdosa bertobat. Dikatakan apa? Surga bersukacita. Nah, inilah menjadi satu motivasi bagi setiap murid-murid termasuk Filipus. Mengapa dia begitu antusias di dalam menyampaikan Injil itu, saudara. Ya. Karena surga bersukacita kalau ada orang yang berdosa bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita kan menjadi murid, saudara. Murid daripada Kristus. Kalau penulis Ibrani 5 ayat 12, kalau dilihat dari segi waktu, sudah seharusnya kita menjadi guru. Ya, sudah waktunya bagimu untuk menjadi guru, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Artinya, kita bukan hanya saja seorang murid, tapi kita sudah bisa melakukan langkah seperti yang murid-murid lakukan, termasuk Filipus. Apa? Ya, menyampaikan kebenaran. Ya. Hal sederhana bisa kita lakukan, menguatkan mereka yang sedang lesu imannya. Ya, yang lagi menghadapi persoalan, beban berat, pergumulan. Kita mulai dari generasi kita, dari teman-teman sebaya. Anak-anak muda mengingatkan teman-temannya. Ya. Ibu-ibu saling menguatkan, saling menasehati. Begitu juga bapak-bapak saling menguatkan, saling menasehati. Kita mulai dari lingkungan kita. Ya. Jadi oleh sebab itu kita harus kuat sebelum kita menguatkan orang-orang yang lesu imannya. Bagaimana kita menjadi kuat? Bagaimana kita bisa peka dengan orang-orang yang butuh pertolongan, butuh penguatan? Tadi Filipus tadi saya katakan ada kedekatan dengan Allah. Sehingga dia peka Allah berbicara apa melalui roh itu. Jangan kita coba-coba menguatkan orang, tapi kita nggak punya power di dalam diri kita. Berarti kita harus kuat dulu, saudara. Bangun dulu hubungan dengan Tuhan. Kapan? Ya dimulai dari sekarang. Jangan sampai nanti kita berkata, saya aja lemah, bagaimana saya mau menguatkan. Oleh sebab itu kita harus memperlengkapi diri kita. Ya. Galatia 6 ayat 1. Coba kita lihat. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, apa dikatakan? Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh, lemah lembut, sambil apa? Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya. Jadi menasihati, mengingatkan, menegur orang-orang yang melakukan kesalahan sambil kita menjaga diri kita sendiri. Itu penting, saudara. Ya. Sebagaimana firman Tuhan itu ibaratkan pedang bermata dua. Jadi berbicara ke kita, berbicara juga ke orang lain. Jangan sampai kita sudah menguatkan dia, tapi justru di satu sisi kita menjadi lemah.
Atau kalau ibaratnya, kalau dulu, kalau saya dulu ada di mana dulu? Saya di Pondok Kopi dulu, narik angkot, ya, ada calo-calonya di situ. Ayo, keranji, gitu. Mobil udah penuh, kita jalan, dia tinggal di situ, ya kan? Dia nggak sampai di keranji, cuman menawarkan keranji, tapi dia nggak di keranji, gitu, ya kan? Makanya ini yang Paulus katakan, kita menasihati mereka, kita menegur mereka, tapi kamu juga jaga dirimu. Jangan sampai yang kau tegur sampai mengenal Kristus, ada bersama-sama dengan Kristus, tapi kau tinggal di dunia. Gitu. Itu yang dikatakan bahwa memimpin orang ke jalan yang benar, sambil juga menjaga diri kita sendiri supaya tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Bagaimana caranya, saudara? Tadi saya ingatkan lagi, bangun kedekatan, hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan yang saling menikmati, saudara. Itu yang sehat. Jangan cuman kita menikmati, tapi ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menurut kita sudah sangat rohani sekali. Tapi ternyata tidak berpengaruh apa-apa sama Tuhan, tidak berkenan gitu. Ya kan? Jadi hubungan itu harus dinikmati oleh kita dan oleh Tuhan. Baru itu yang disebut dengan hubungan yang sehat. Suami istri harus saling menikmati, baru itu menjadi satu hubungan yang sehat, saudara. Di ayat yang ke-35 pasal yang ke-8 Kisah Para Rasul itu, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ya. Firman harus menjadi kesukaan bagi kita, saudara. Mazmur 1 ayat yang kedua. Kalau firman tidak menjadi kesukaan bagi kita, bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Ketika Filipus bertanya kepada sida-sida itu, mengertikah engkau apa yang kamu baca? Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang menjelaskan kepadaku? Proses pemuridan tadi berjalan, saudara. Ada yang paham mengenai materi itu, mengenai firman itu. Ada yang terbuka untuk menerimanya. Sehingga prosesnya berjalan baik. Ya. Nah, oleh sebab itu kita harus paham dulu, saudara. Ya, sebelum kita menguatkan, sebelum kita menasihati orang, kita harus punya sesuatu dalam diri kita. Bagaimana caranya? Jadikan firman Tuhan menjadi kesukaan bagi kita. Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8, coba kita lihat. Taurat itu sempurna. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Memberikan apa, saudara? Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, yang tak berpengetahuan. Gitu. Kalau kita menjadikan firman menjadi kesukaan kita, saudara, dikatakan bahwa itu akan menyegarkan kita, memberikan hikmat bagi kita, memberikan pengetahuan bagi kita. Sehingga kita tahu kita mau berbicara apa nih bagi orang tadi. Yang menghadapi pergumulan, yang menghadapi persoalan, yang menghadapi banyak tantangan. Jadi kita punya bahannya, saudara. Disitulah nanti sebagaimana Yesus katakan bahwa roh itulah nanti yang berkata-kata atasmu.
Apa yang mau kau sampaikan, Roh akan taruhkan di dalam dirimu. Tapi itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak membangun kedekatan dengan Tuhan. Itu tidak akan terjadi kalau kita tidak menjadikan firman menjadi kesukaan kita. Mazmur 119 ayat 104. Dikatakan di sana, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Ya. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Bagaimana kita beroleh pengertian kalau kita tidak pernah membacanya. Tidak pernah merenungkannya, saudara. Merenungkan, mengingat kembali, ya, apa yang disampaikan oleh firman itu. Jangan ada orang melakukan satu kesalahan terhadap kita. Kita bisa ingat-ingat terus tuh kesalahan orang tersebut. Ya, kita bisa ingat namanya atau lihat wajahnya, kita ingat kesalahan yang pernah dia lakukan. Kenapa? Karena sudah menyatu di dalam hati dan pikiran kita. Itu tingkat merenungkan. Kalau hal negatif seperti itu mampu kita lakukan, mengapa untuk firman kita tidak bisa lakukan? Sehingga ketika bertemu dengan kesulitan, tantangan, persoalan, kita ingat kembali firman itu sehingga kita kuat, saudara. Itulah yang disebut renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Jadikan kesukaan dalam hidup kita. Karena sebagaimana Daud katakan, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Ketika menghadapi pergumulan, jalan buntu dalam hidup ini, dikatakan bahwa ada hikmat yang datangnya dari firman itu. Ya. Lalu Mazmur 119 ayat 130 dikatakan bahwa firman-Mu, Taurat-Mu, titah-Mu memberi pengertian kepada orang bodoh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Baiknya kita merasa bodoh terus untuk firman sehingga ada kemauan yang tinggi untuk mempelajarinya. Jangan kita merasa terus penuh, berisi, sehingga sudah ada penolakan. Saudara. Ibaratkan gelas, sudah penuh kita isi akan kebuang, artinya tidak berarti apa-apa lagi apa yang kita isi. Jangan pernah kita merasa penuh, jangan pernah kita merasa paham. Baiklah kita terus merasa tidak tahu sehingga ada rasa ingin menggali, membaca firman itu. Maka dikatakan firman Tuhan, Taurat Tuhan memberi pengertian kepada orang bodoh. Ada rasa yang sangat ingin tahu akan kebenaran itu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pemuridan itu menyampaikan Injil, menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Membuat kita tetap menjaga hati supaya selaras dengan hatinya Kristus. Karena itu menjadi gaya hidupnya. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pagi hari ini? Sebagai seorang murid, kita harus punya spirit untuk memuridkan orang lain. Dimulai dengan menguatkan, saling mendoakan dengan teman-teman sebaya kita.
Kita harus tetap peka terhadap tuntunan Tuhan. Dengan terus membangun kedekatan dengan Dia. Melalui doa-doa, penyembahan, dan firman-Nya. Dalam memuridkan mulailah dari hal-hal sederhana. Lalu yang terakhir saudara, mari kita menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaan kita. Karena itu memberi kenikmatan, pengertian, pengetahuan bagi kita. Kiranya kita menjadi orang-orang yang dimuridkan dan mau memuridkan. Filipus dia tidak egois, tapi dia mau berkorban untuk membawa jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga sorga bersuka cita karena satu orang berdosa telah bertobat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang telah Tuhan pilih untuk ada dalam bagian kerajaan sorga. Sorga akan bersuka cita jikalau ada orang berdosa bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu untuk membawa orang percaya kepada Tuhan. Pakai kami untuk bisa menguatkan mereka yang lesu imannya. Pakai kami Tuhan untuk mendoakan mereka yang berbeban berat. Pakai kami Tuhan untuk menasehati orang-orang yang berjalan di luar kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam firman Tuhan. Kami mau menjadikan firman-Mu menjadi kesukaan kami. Karena firman Tuhan memberikan pengetahuan, memberikan hikmat, pengertian bagi kami. Di mana kami boleh memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus berbicara menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya lewat kebenaran firman Tuhan kita dituntun, kita dipimpin di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gembala, Bapak Gihon. Tuhan Yesus memberkati di dalam setiap pelayanan, pekerjaan maupun dalam keluarga. Dan kita akan memberikan persembahan yang kedua kepada yang bertugas. Saya untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian, kita bagi Tuhan, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami senantiasa bersyukur Tuhan atas berkat dan anugerah yang telah Tuhan melimpahkan bagi kehidupan kami. Dan sebagai salah satu bentuk ungkapan syukur kami Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami, baik persembahan pertama maupun yang kedua. Persembahan pertama kami akan dipakai Tuhan untuk kebutuhan operasional di gerejamu ini. Juga persembahan kedua Tuhan untuk perawatan gedung maupun fasilitas gereja. Kiranya Tuhan, setiap orang yang mengelola persembahan ini Tuhan Yesus, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan supaya setiap yang terkumpul Tuhan Yesus betul-betul dapat dipakai dan bisa untuk mempermuliakan nama Tuhan serta membantu setiap kehidupan para pelayan juga para jemaat Tuhan. Bapa yang baik, Engkau juga yang memberkati Tuhan Yesus, setiap kami yang telah memberikan juga semua kami Tuhan yang hadir di tempat ini. Berkatilah kami lebih lagi Tuhan supaya dalam berkat yang telah Tuhan berikan itu kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin, terima kasih atas saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan selanjutnya kita akan mendengarkan warta dalam sepekan. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih buat Bapak Wakil Gembala yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan lebih lagi memberkati dan memakai Bapak Wakil Gembala dalam pelayanan dan memberkati dalam seluruh aspek kehidupannya. Terima kasih juga untuk seluruh pelayan Tuhan, tim PW yang sudah melayani kita pada pagi hari ini dalam membawakan pujian penyembahan. Kiranya Tuhan lebih lagi memakai para tim PW untuk lebih lagi dalam pelayanan. Terima kasih juga buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir bersama-sama di tempat ini beribadah. Biarlah kiranya Tuhan lebih lagi memberkati kita hari lepas hari. Kiranya sukacita, semangat daripada Tuhan memenuhi setiap hati dan kehidupan kita. Saya akan membacakan warta sepekan untuk kita. Bagi jemaat diinformasikan, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memberikan persembahan atau perpuluhan lewat transferan, silakan dikonfirmasi kembali ketika sudah memberi persembahan, dikonfirmasi kepada bendahara supaya bendahara mencatatkan dalam pembukuan supaya bisa dilaporkan kepada gembala dan kepada seluruh pelayan untuk didoakan. Karena itu sangat besar pengaruhnya ketika didoakan, Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Warta kita sepekan ini, ibadah komsel gabungan di gereja di lantai 1, Rabu tanggal 22 Februari jam 7.30, yang melayaninya WL-nya Ibu Cynthia, pembawa firman-Nya Bapak Gihon. Dilanjutkan untuk hari Jumat 2 malam jam 7.30 juga dilakukan secara tatap muka yang melayani WL-nya Ibu Dena, pelayan Tuhannya Ibu Gembala, pendoa Ibu Cynthia, Ibu Gembala, Bapak Gihon, nanti akan diperbaiki lagi. Untuk ibadah WBI Sabtu tanggal 25 Februari juga dilakukan di gereja di lantai 1, pelayan firman Tuhannya Bapak Gembala, WL-nya Ibu Dena, pendoa siapanya Ibu Reni. Dilanjutkan ibadah dewasa muda Sabtu jam 7 di gereja, WL-nya Saudari Siska, firman Tuhannya Bapak Supriyadi, singernya Suri, kolektanya Renaldo, wartanya Mian. Dilanjut di ibadah sekolah minggu, hari minggunya pukul 7.30 juga dilakukan tatap muka yang melayani nanti akan dikonfirmasikan oleh guru sekolah minggu. Dan ibadah raya kita tanggal 26 Februari hari Minggu jam 9 paginya, saya akan membacakan para pelayan Tuhan, koordinatornya Bapak Supriyadi dan Bapak Gihon, WL-nya Ibu Dena, singernya Ibu Reni, Saudari Cindy, Saudara Irfan,
pewarta Ibu Fitri, asennya Saudari Suri dan Ibu Emil, kolektan Ibu Cynthia, Saudara Yunus, Bapak Willy, pemusiknya tim musik Kambela, multimedia Saudari Yohana, seragam kita hijau hitam. Demikianlah warta sepekan bagi kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Sekali lagi terima kasih buat para pelayan Tuhan yang telah melayani hari ini. Semua baik yang melayani mimbar, pewarta, kolektan, penerima tamu, apapun yang kita lakukan berharga di mata Tuhan ketika kita lakukan dengan kesungguhan hati kita. Kita akan tutup ibadah ini, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Yang main HP tolong matiin HP-nya. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih dan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Engkau berikan kami kesempatan untuk menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Dan pagi hari ini juga kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu benar-benar merema dalam kehidupan kami. Kami semua yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali. Kami menjadi murid sejati dari Kristus. Kami orang-orang yang senantiasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Dan melalui firman yang ada dalam hidup kami akan memuridkan orang lain. Untuk itulah Engkau panggil kami Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Jadikan kami semua murid yang sejati. Jadikan kami semua anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku yang baik. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Mari Engkau berkati secara luar biasa. Tambah-tambahkan pengurapan-Mu baginya. Tambah-tambahkan hikmat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang ambil bagian melayani pagi hari ini. Semua Engkau memberkati. Apapun yang mereka lakukan dalam pekerjaan Tuhan ini. Tuhan Engkau membalaskannya berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Aku serahkan umat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memberkati iman percaya mereka senantiasa. Engkau menuntun mereka untuk berjalan dalam kebenaran. Kemanapun anak-anak-Mu ini melangkah, dimanapun mereka berada, tangan Allah yang penuh kasih itu senantiasa memberkati mereka, melindungi, memagari mereka, memberikan pertolongan kepada setiap mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga tidak satu pun kami yang berjalan sebagai yatim piatu. Kami berjalan karena Allah kami, karena Bapa yang mengasihi kami, senantiasa ada bagi kami. Terima kasih Bapa, diberkati Tuhan setiap pekerjaan umat-Mu. Diberkati Tuhan setiap apa yang dikerjakan tangan mereka. Dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan anak-anak kami yang sekolah dan yang kuliah. Tuhan Engkau memberkati mereka. Jadikan mereka anak-anak yang taat kepada orang tua. Anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Anak-anak yang melakukan kehendak-Mu. Dan biarlah mereka semua menjadi anak yang giat untuk belajar. Anak-anak yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan untuk belajar. Di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga kelak anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh keluarga kami diberkati Tuhan. Anak-anak-Mu yang merindukan kehadiran anak, Tuhan Engkau memberkati. 3 keluarga Tuhan yang baru menikah tahun lalu, Engkau memberkati Tuhan. Keluarga Rudi, keluarga Andreas, keluarga Willy. Tuhan aku serahkan ketiga keluarga ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau membukakan rahim istri mereka. Engkau
memberkati sehingga Tuhan tahun ini ketiga anak-anak-Mu ini mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Engkau yang memberkati buah kandungan mereka sehingga mereka memiliki anak yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mukjizat-Mu di dalam kehidupan keluarga-keluarga yang baru ini. Terima kasih Tuhanku yang baik. Kalau ada di antara umat-Mu yang sakit, mari Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau berikan kesembuhan bagi mereka. Kalau ada mereka Tuhan yang susah, Engkau hiburkan mereka. Kalau ada mereka yang mempunyai pergumulan, Engkau Tuhan yang menjawab setiap pergumulan mereka. Anak-anak-Mu yang belum menemukan jodohnya, pertemukan mereka dengan jodohnya. Dengan anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Jangan biarkan satupun dari umat-Mu yang meninggalkan Engkau. Tetapi biarlah semua anak-anak Tuhan ada yang di gereja ini menikah dengan anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pelayanan kami diberkati Tuhan. Seluruh kehidupan kami diberkati Tuhan. Bahkan bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati bangsa kami ini. Menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang aman, bangsa yang diberkati Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini. Sehingga melalui kehidupan kami, orang melihat Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Allahku yang baik. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan. Tibakan kami selamat sampai di rumah kami masing-masing. Dan dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Ampunkan setiap dosa dan salah kami. Sucikan, kuduskan dan layakkan kami senantiasa menerima berkat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan kita, tuntunan dan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Selamat siang bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.